Jangan nangis ya. Halo, assalamualaikum, Kang Riki. Assalamualaikum, Kang Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang Riki? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita, Kang Riki. Ya. Baik, Pak Fadil. Kabarnya, Kang Riki? Apa? Di Bandung gimana kabarnya, kondisi? Baik, alhamdulillah. Udah mulai lancar perekonomian. Tinggal meningkatkan keramaian aja supaya terus berjalan gitu perekonomiannya. Kantor juga udah mulai masuk, tapi beberapa sih ada yang masih WFH. Tapi kalau PSBB-nya gimana, Kang Riki? Udah dicabut. PSBB-nya? Udah dicabut seluruh Jabar. Oh, sudah dicabut ya, seluruh Jabar ya? Siap. Baik, Pak Fadil, saya masukin ya orang-orangnya ya. Siap. Baik. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman yang baru bergabung. Ada Jujun Junaidi, Bapak Abu Umar, Mas Adrian, ada juga Mas Eko, Mas Muhammad Ramdhani. Wah, sudah mau mulai ya. Silakan Pak Fadil untuk disapa nih rekan-rekan kita nih yang Oke, baik. Terima kasih Mas Kuro atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kepada peserta seminar online di Sawal Learning Center ini. Insya Allah kita akan sharing ya selama kurang lebih sekitar 1 jam ya, sekitar 1 jam dari pemateri kita Kang Riki Ramadan dengan tema saatnya bisnismu go digital, kupas tuntas, optimalkan Instagram dan Facebook untuk memperluas pemasaran. Jadi insya Allah selama 1 jam ini Kang Riki akan membahas atau sharing mengenai tadi judul yang disampaikan. Nah, yang pertama pastikan kepada peserta untuk mengecek dulu ya, mengecek dulu audionya maupun videonya ya. Ya barangkali nanti ada teknis gangguan segala macam. Nah, dari sekarang bisa dicek dulu nih. Nanti insya Allah kan kita lebih banyak sisi sharing, nanti kepada peserta juga diharapkan interaktifnya, ya menanyakan, dan insya Allah selama 1 jam ini Kang Riki akan menyampaikan tema tersebut dan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sudah berapa peserta, Mas Kuro? Wah, banyak nih Pak. Sebentar, saya hitung dulu nih. Oh, sudah banyak ya. Baik. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir ya. Di sini saya lihat ada Mas Eko Nur, Mas Gofur, Mas Januar, Mas Jujun, Mbak Ledi, Mas Muhammad Ramdhani, Mas
apa Mbak nih? Panditia Rutila. Mbak kali ya. Mbak Rutila, Mbak Saidita Nisa. Ya, alhamdulillah selamat bergabung para peserta yang sudah hadir. Insyaallah Kang Riki, ini sudah ada beberapa yang hadir. Mau dimulai apa kita tunggu dulu Kang Riki? Boleh, kita mulai aja langsung. Langsung aja dimulai aja Kang Riki ya. Ya. Oke, baik. Jadi nanti Kang Guru, apabila nanti ada teman-teman yang belum mendaftar atau belum hadir dan ingin invite, nanti bisa langsung aja di tengah jalan langsung di invite ya, Mas Guru ya. Ya, siap. Nanti saya masukkan di tengah jalan jika ada peserta yang baru masuk, Pak. Jadi bisa kalian masuk. Siap, siap. Oke. Saya bertanya dulu kepada peserta gimana untuk audionya dan videonya sudah clear, sudah jelas? Suara kami dapat diterima dengan teman-teman semuanya, sahabat semuanya? Para peserta? Baik, Pak. Dari catatan sih di sini sudah muncul semua, Pak. Muncul semua ya? Ya, sudah bisa terdeteksi muncul semua ya? Ya, indikasinya sudah. Oke, jadi insya Allah nggak ada trouble terkait suara ya, ataupun video ya? Insya Allah ya? Insya Allah. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kami dari Sawal Training Center menyampaikan kepada peserta bahwa insya Allah selama 1 jam ini kita akan adakan business sharing session ya, terkait saatnya bisnismu go digital. Yang insya Allah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini ya akan disampaikan oleh trainer kita yaitu Kang Riki Ramadan. Beliau adalah praktisi digital marketing dan juga graphic designer and brand consultant ya. Jadi insya Allah trainer kita ini sangat mumpuni di bidang digital marketing. Nah, pastikan nanti para peserta Bapak dan Ibu sekalian yang ingin ada disampaikan atau sharing-sharing silakan nanti di sesi sharingnya akan kita bisa florkan. Baik, karena alhamdulillah Kang Riki Ramadan juga sudah hadir di tengah-tengah kita ya, untuk mempersingkat waktu kepada Kang Riki kami persilakan. Oke, baik semuanya, Kang Fadil, Kang Kuro, dan lain-lainnya. Para peserta juga sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya di kota masing-masing, di tempat masing-masing saat ini. Alhamdulillah di waktu akhir pekan ini kita bisa berkumpul bersama untuk bisa sharing, untuk bisa belajar, mudah-mudahan dalam kondisi yang nyaman, yang juga sudah siap dan fokus dalam mendapatkan sharing pagi ini gitu. Jadi materi yang disampaikan pagi ini adalah tentang bisnis go digital. Kita akan mengoptimalisasi Facebook dan Instagram untuk bisnis. Dari saya Riki Purnama Ramadan. Perkenalkan dulu dari saya sekarang bekerja sebagai marketing communication di Mizan Publishing, yaitu penerbitan Mizan yang ada di Bandung. Lalu kemudian saya juga sebagai digital marketing spesialis, ini saya bikin sendiri gitu ya, Teragraph. Ini adalah agensi digital marketing dan juga desain. Lalu juga saya sebagai konsultan brand dan desain di Mitra Plumbon Healthcare Group. Itu adalah grup rumah sakit swasta yang cukup besar di Cirebon dan juga Indramayu, juga Majalengka. Lalu saya juga mengelola akun Instagram Geografi Hits yang ada di Instagram ya. Oke, kita mulai saja. Buat rekan-rekan semuanya yang hadir pagi ini, silakan bisa menginformasikan bisnisnya di bagian apa, terus bergerak di bagian apa, produknya apa, sudah punya akun Instagram atau Facebook atau belum.
silakan ketik di kolom chat supaya saya juga bisa memberikan materi yang lebih terarah dan juga lebih relevan gitu untuk bisnis rekan-rekan. Misalnya ada yang bisnis fashion, ada yang bisnis makanan, ada yang bisnis minuman, seperti itu. Jadi silakan diketik di bagian chat untuk supaya saya bisa bedah sedikit gitu. Seperti itu. Karena kita akan mulai semuanya itu dari fundamental bisnis. Jadi bisnisnya rekan-rekan itu mesti dibedah, mesti diketahui seluk-beluknya dari mulai pertama kita mengenal industrinya. Kita bergerak di industri apa sih? Siapa supplier kita? Terus adakah bagian tengah atau maklar di industri kita misalnya? Lalu kemudian siapa yang bermain di industri kita? Entah itu ya, entah itu apa sih pelanggan kita seperti apa, lalu apa sih saingan kita atau orang-orang yang bermain di industri yang sama itu seperti apa, itu mesti kita kenali. Lalu kemudian mengenal target pasar. Target pasarnya siapa, apakah itu milenial, apakah itu orang tua, apakah itu anak-anak, itu semua punya ciri khas tersendiri bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada pelanggan. Lalu yang ketiga, mengenal jalur pemasaran. Ini juga cukup fundamental dalam bisnis kita. Misalnya kita bisnis kopi. Kopi itu jalur pemasarannya di mana sih yang paling enak? Apakah kita punya gerobak? Apakah kita punya kios? Apakah kita cukup delivery online aja? Nah itu silakan didefinisikan dari sekarang. Mungkin dari apa sih dilakukan pendekatan misalnya entah itu dari modal, entah itu dari kekuatan tim gitu misalkan, sehingga kita bisa tahu jalur pemasaran yang terbaik itu di mana sih gitu. Nah, karena pagi ini kita akan membahas bisnis go digital, jadi kita mesti bahas why-nya, mengapa kita mesti mempunyai kanal digital. Jadi karena melangkah ke dunia digital itu adalah sebuah keharusan, artinya ketika kita sekarang berada di dunia nyata nih, dan juga misalnya ada jin di alam jin sana, nah ada dunia lain lagi nih, ada dunia maya gitu kan, jadi ada 3 dunia di dunia kita ini gitu saat ini. Jadi setiap orang sekarang punya gadgetnya masing-masing, sudah punya device-nya, entah itu dengan laptop, komputer, juga HP gitu ya, yang sudah mengoptimalkan fungsi handphone tersebut, fungsi smartphone tersebut dari hanya sekedar berkomunikasi, sekarang menjadi fasilitas untuk bisa mengembangkan bisnis kita gitu. Jadi handphone kita, laptop kita itu sudah menjadi modal tersendiri untuk bisa membangun bisnis kita menjadi lebih baik gitu. Jadi saatnya kita go digital karena semua orang juga beraktivitas di dunia digital, orang upload foto, terus juga berbagi teks, berbagi ungkapan kisah mereka sehari-hari itu di dunia digital. Nah, sosial media apa sih yang kira-kiranya kita bisa pakai untuk supaya kita bisa mengoptimalkan bisnis kita? Ini ada laporan dari Hotsuite di Januari 2019. Yaitu tentang most active social media platform yang ada di Indonesia. Ternyata paling tinggi itu adalah YouTube. Lalu kemudian menyusul di bawahnya ada WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, dan seterusnya. Ini baru 2019 ya. Mungkin 2020 ada perubahan lah, TikTok naik ke atas gitu ya. Sebagai sosial media yang aktif digunakan orang Indonesia. Jadi di sini sudah ada nih Facebook dan Instagram itu berada di urutan 3 dan 4 gitu. Jadi ini cukup banyak diminati oleh orang-orang Indonesia. Nah, fungsi sosial media sendiri seperti kita tahu, kita harus bedah juga nih fungsi awalnya sebenarnya sosial media itu apa sih sebenarnya. Jadi memang di awal sosial media itu untuk interaksi dan komunikasi ya. Jadi berinteraksi dan saling bertukar kabar secara daring atau online. Jadi buat rekan-rekan misalnya dulu awalnya ketika punya Facebook misalnya awal, itu
fungsinya adalah untuk saling mendekatkan. Oh, ternyata teman SD saya ada nih, teman SMP saya ada, teman kuliah saya udah nikah dan segala macam gitu. Itu semua orang mengabarkan di sosial media. Jadi fungsi utamanya mesti kita tahu, harus ada interaksi dan komunikasi. Lalu kemudian beralih dimanfaatkan oleh bisnis-bisnis untuk sebagai sarana promosi. Jadi mengkampanyekan produk yang kita punya di media sosial. Lalu kemudian untuk edukasi, nah ini juga banyak sekarang akun-akun dakwah, akun-akun microblog, termasuk juga Syawal ini ya, yang sekarang punya Syawal Learning Center gitu. Jadi mengedukasi masyarakat melalui media sosial yang memberikan konten, misalnya konten tips-tips hidup sehat misalnya, terus tips mengoptimalkan ibadah atau mendisiplinkan ibadah dan lain-lain, itu termasuk kepada edukasi. Lalu kemudian customer service. Ini media sosial menjadikan kanal atau channel untuk mengkritik dan memberikan saran atas pelayanan perusahaan. Jika kita lihat misalnya beberapa perusahaan, misalnya layanan internet atau layanan jaringan komunikasi, misalnya seperti Telkomsel, Indosat, XL, dan lain-lainnya, itu banyak menerima kritik dan saran itu di sosial media gitu. Jadi melalui sosial media, semua unek-unek kita itu tersampaikan. Jadi jangan salah, sosial media perlu kita jaga juga brandnya supaya tetap positif, karena mereka menjadi cerminan perusahaan. Dan bisa jadi awal untuk kita berinteraksi dengan mereka sebagai customer service gitu, layanan kita kepada pelanggan. Lalu berikutnya ultimate goals-nya dari kita membuka sosial media itu apa sih? Jadi sebenarnya sosial media itu digunakan untuk meraih interaksi sehingga bisa meningkatkan keterpilihan produk. Seperti misalnya kalau kita beri contoh, ini saya sekalian bacain yang ada di chat ya, mungkin ada yang bisa dibahas, misalnya minuman kekinian dan kaos anak. Lalu dagang madu, hewan kurban, wah jasa catering akikah, wah Masya Allah. Kemudian makanan beku siap konsumsi, makanan siap masak, nah, misalnya ini banyak makanan ya, dan frozen food nih, kebanyakan nih, frozen food, oke. Jadi frozen food nih misalnya, frozen food kita dari hari ini aja peserta ada, kita anggap 5 misalnya. Nah, dari kelima-lima itu semuanya frozen food, entah itu ayam, sapi, ataupun yang lainnya, punya mereknya masing-masing, punya wilayah masing-masing. Katakanlah semuanya itu ada di Bandung misalnya. Nah, sosial media dengan konten-kontennya yang beragam, itu bisa meningkatkan keterpilihan produk. Karena ketika kita banyak scroll misalnya di timeline, terus kemudian melihat, saya butuh frozen food, di mana ya saya cari? Nah, kebanyakan orang mencari di 2 channel nih. Pertama di sosial media, kedua googling gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi kita bisa optimalkan tuh dengan hashtag, dengan konten misalnya, frozen food kami diproses melalui proses yang halal misalnya. Atau frozen food kami misalnya banyak nutrisinya dan lain-lain gitu. Ketika kita bisa mengkomunikasikannya ke publik lewat sosial media, maka tingkat keterpilihan kita menjadi lebih tinggi. Karena orang trust nih, saya udah pernah lihat nih, ini produk ini ada di sosial media. Saya udah pernah lihat nih, produk ini dipegang sama artis gitu misalnya. Itu di-endorse gitu. Sehingga orang-orang lebih tertarik karena melihat endorsement, karena melihat konten yang sudah mereka lihat di sosial media. Sehingga interaksi itu bisa meningkatkan keterpilihan produk. Dari step-nya itu di bagian kanan ini, kita mulai dengan konten, kemudian konten itu engage, banyak likes-nya, banyak komen. Ini berapa Bun? Ini ongkirnya berapa? Dan lain-lain, dikirimnya dari mana? Itu engagement tuh udah mulai. Terus kemudian brand recognition. Brand recognition itu artinya orang-orang sudah mulai kenal. Ternyata mereknya merek A. Ternyata mereknya B. Orang mulai ingat tuh. Lalu kemudian brand mention and conversation, artinya dibicarakan. Misalnya ada orang lain yang pasang di Instastory-nya misalkan, aku pengen frozen food nih di Bandung, ada yang tahu nggak di mana misalkan. Lalu kemudian ketika brand itu udah di-recognize atau dikenali,
maka orang itu langsung merekomendasikan, udah beli aja di A, beli aja di B misalnya, seperti itu. Itu kan berawal hanya dari konten aja tuh yang bisa meraih perhatian mereka. Nah, keterampilan apa aja sih yang kira-kira bisa kita harus kita kuasai untuk bisa mengelola media sosial? Saya bagi terhadap empat keterampilan ini, dari mulai keterampilan desain grafis, fotografi, content writing, dan juga digital marketing secara umum. Tapi ini buat business owner tidak perlu mohon maaf ya, tidak perlu menguasai semuanya ya. Jadi karena business owner mungkin dia punya tim, dia punya admin yang bisa kemudian kita ajarkan desain, kita ajarkan fotografi, terus kita ajarkan content writing gitu. Tapi secara business owner setidaknya bisa mengetahui kulit-kulitnya lah gitu, sehingga ketika kita menginformasikan, kita tahu nih arahnya kemana nih, untuk desain supaya bagus itu kemana, fotografi supaya bagus itu kemana. Kita bahas satu-satu. Sebelumnya di setup account dulu ya, ini mungkin salah satu yang mesti diperhatikan. Setup account ini misalnya kalau saya pakai di penerbit Mizan, contohnya di tempat saya bekerja, ini akun fanpage yang kita mulai dari atas, misalnya cover fotonya harus menarik, dengan kemasan produknya atau kemasan orang dengan produknya, seperti itu. Lalu di sini kita simpan call to action atau CPA. CPA-nya misalnya beli sekarang, atau hubungi kami, atau learn more, atau baca selanjutnya gitu kan. Nah, itu bisa disetting juga di sini. Jadi tempatkan CPA yang paling menurut teman-teman atau menurut rekan-rekan itu paling bisa meningkatkan interaksi kita gitu. Kalau kita mau orang-orang langsung order, ya langsung aja order di situ gitu. Lalu di sini juga bisa dipilih tab-tabnya, kalau rekan-rekan bisa lihat di settingannya, itu bisa dipilih. Misalnya ada shop, ada post, ada event, dan lain-lain, itu bisa dipilih yang mana yang kira-kira perlu ditampilkan lebih awal. Terus juga maps, ini kalau rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, atau peserta yang ada di sini itu punya lokasi, misalnya dapurnya ada di mana atau outletnya ada di mana, silakan cantumkan petanya di sini selengkap mungkin, sejelas mungkin, supaya mereka bisa get direction atau bisa langsung melihat lokasinya. Oh, ternyata lokasi ini beneran loh ada gitu, misalnya di Bandung. Terus juga description, bisnisnya apa, kelebihannya apa, produknya, variannya apa aja, itu perlu didefinisikan juga, bisa dicantumkan di situ. Lalu yang lain-lainnya, misalnya kalau sudah punya website, websitenya juga cantumkan, dan juga akun-akun sosial media yang lainnya. Seperti itu. Lalu setup account juga di Instagram, pilih akun username-nya apa yang paling menarik dan paling bisa di search secara mudah gitu ya. Lalu kemudian logo, dan juga nama profil bisnis, bio-nya juga dilengkapi. Nah, bio-nya itu di sebelah kiri ini bisa dilengkapi dengan emoji misalnya, terus juga lengkapi dengan hashtagnya kita, call to action, kontak, kelebihan produk, slogan, cabang atau sub brand. Ini tidak perlu semuanya masuk ya, tapi kita pilih aja nih, kira-kira kalau misalnya milenial biasanya senang dengan slogan-slogan, senang dengan hashtag-hashtag, jadi cantuman itu, misalkan kopi kekinian, frozen food pilihan Anda misalnya, dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau untuk yang lebih mature atau lebih orang tua misalnya, itu kita bisa masukkan kelebihan produk, terus juga cabangnya ada di mana aja, supaya bisa meningkatkan trust atau kepercayaan mereka terhadap produk ini. Terus juga fitur highlight di sini, misalnya cabangnya ada di mana aja, juga bisa dimasukkan di sini. Varian produk, terus di balik layar misalnya ada kita ngevideoin dapur-dapurnya, itu juga menarik misalnya.
Nah, ini ada beberapa konten sosial media yang ini bikinan saya semua ya, karena saya juga adalah seorang desainer gitu. Jadi saya bikin konten, copywriting-nya, lalu kemudian membuatnya dalam sebuah desain gitu. Ini ketika saya dulu di Inagri, startup, agriculture e-commerce, ini Geography Hits, ini komunitas saya di Earth Hour Bandung, ini ada commission base untuk produk hijab, lalu ada Mitra Plumbon, ini promo untuk aplikasi mereka, lalu ini juga commission base, ada I'm Youth Leader, terus ada commission base juga ini dari Semesta, Bagmaker, jadi pembuat tas, dan ini dari KKP BUMN. Seperti itu, ini beberapa contoh konten sosial media yang pernah saya buat. Itu. Jadi bisa dilihat misalnya dari headline-nya, terus kemudian keterangan-keterangannya, dari layout-nya seperti apa, yang mungkin kita bisa belajar gitu. Kalau untuk desain kontennya nanti mungkin kita bisa buatkan sesi khusus gitu ya, karena itu lebih teknis lagi gitu. Ini saya akan memberikan sekilas-sekilas saja. Ini ada beberapa software editing yang mungkin rekan-rekan bisa coba, bisa install di HP maupun di laptop gitu atau komputer. Ini yang paling pertama, di baris pertama itu ada software-software Adobe yang bisa diinstal di laptop. Gitu. Ini laptop base. Jadi kalau mau yang advance itu ya pakai Adobe atau pakai Corel gitu. Corel base. Lalu kemudian yang dua berikutnya adalah ini software-software yang browser base, artinya bisa diakses di browser ataupun yang bisa diinstal di handphone gitu. Ada VS Code, kemudian PixArt, KineMaster, Oveo, Klideo, InShot, Canva, dan juga Snapseed. Ini bisa rekan-rekan cari di Play Store gitu atau Apple Store untuk diinstal dan coba membuat beberapa desain konten dari situ. Lalu kemudian setelah urusan softwarenya beres nih, lalu kita bisa bikin kalender kontennya. Seperti ini secara umum, yang gampangnya itu seperti ini. Misalnya di bulan Juli ini 2020, kita bisa buat kalender konten apa aja sih yang kita akan pasang di sosial media. Ini bisa dibagi-bagi gitu, misalnya konten yang tayang di Facebook, konten yang tayang di Instagram, atau berdasarkan produknya misalnya. Sekarang konten untuk produk frozen food, besok untuk konten fashion misalnya, atau lain-lainnya. Ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya teman-teman semua yang ada di sini. Eksplorasi konten yang berhubungan dengan produk, juga eksplorasi konten yang berhubungan dengan perilaku audiens. Artinya misalnya kalau frozen food, kira-kira mereka suka makan frozen food tuh di waktu apa sih yang paling cocok? Misalnya, oh makan siang yang perlu cepat nih waktunya. Ya udah, kita sudah posting produk kita itu di jam 10 misalnya. Kalau untuk akhir pekan ini kan misalnya bisa di delivery ke rumah, lalu istrinya nanti bisa memasak gitu untuk makan siang nanti gitu. Jadi itu juga bisa dicari, di breakdown kira-kira perilaku konsumen di jam sekian tuh apa sih misalnya. Terus sekarang nanti sore misalkan makan malam yang enak apa gitu. Terus kita bisa kasihkan konten supaya men-trigger mereka atau memotivasi mereka untuk bisa membeli produk kita. Gitu. Jadi dari semenjak bangun tidur sampai tidur lagi itu kita identifikasi kira-kira di jam mana sih kita bisa masuk supaya kita bisa mempromosikan atau mengedukasi produk kita kayak gitu. Terus buat variasi media konten, foto, desain poster, audio, podcast, video, dan microblog lain-lainnya. Ini juga tidak bisa saya ulas lebih lengkap gitu di sini karena akan sangat teknis sekali gitu. Lalu di akhirnya amati statistik dan analisa konten.
nanti akan diinformasikan juga di akhir. Nah, ini beberapa akun sosial media. Ini saya berikan contohnya hanya di Instagram yang paling gampang di-capture gitu. Ini misalnya di Geography Hits, akun sebenarnya komunitas geografi yang suka saya repost misalnya dari rekan-rekan mahasiswa tentang kegiatannya mereka berkuliah, terus praktikum di lapangan, terus tentang edukasi materi-materi seputar geografi juga ada di sini. Jadi teman-teman juga bisa mendefinisikan isi kontennya tuh bertemakan apa sih. Misalnya kalau saya pernah juga buat itu yang untuk Geography Hits adalah tema harian. Misalnya Senin itu Monday Madness, artinya aktivitas mereka yang ada di kampus-kampus. Mereka lagi belajar kelompok atau yang lainnya, itu di Monday Madness. Terus kemudian ada Selasa True Explorer. Artinya foto-foto yang di-repost itu di hari Selasa adalah tentang aktivitas mereka di luar ruangan ketika mereka sedang praktikum. Terus kemudian hari Rabu quotes misalnya kayak gitu. Jadi kita punya jadwal harian dan lebih gampang gitu kan karena udah ada template-nya nih gitu. Oh, hari Senin itu tentang hari Selasa itu tentang B gitu kan. Nah, itu bisa kita definisikan di awal sehingga kita lebih gampang gitu. Oh, Senin itu produk nih, Selasa itu edukasi, Rabu itu tentang quotes gitu dan lain-lain. Atau bisa juga temanya kayak gini, ada 3 template misalnya yang inagri.asia ini foto, kemudian promo yang warna putih dan juga ada quotes atau ada event di bagian template yang berwarna hijau gitu. Bisa dibuat seperti itu, tapi mungkin ada banyak limitasi ya atau scope yang mungkin kita kurang bisa bebas berekspresi di sana karena kita harus ngumpulin foto-foto dulu nih yang bagus, baru kita bisa lanjut ke template berikutnya supaya desainnya lebih rapih gitu. Tapi ada beberapa bisnis yang memang masih bisa mempertahankan template seperti ini. Atau ada juga akun, ini penerbit Kanita, ini sesuai dengan promo yang berlangsung di hari itu atau pekan itu, misalnya promo novel, promo buku kesehatan dan lain-lain gitu. Dan juga Eiger Adventure ini lebih foto, jadi kita udah aja editing foto gitu, nggak perlu bikin poster-poster sosmed seperti ini yang perlu banyak keahlian desainnya gitu, perlu banyak layout, terus juga ngatur-ngatur teks dan lain-lain. Jika itu menyulitkan misalnya, ya udah aja kita bikin seperti Eiger Adventure ini yang full hanya foto-foto aja, entah itu foto-foto produk atau foto dari repost penggunanya. Ini ketika kita bikin konten, ada beberapa aspek di sini, ada 5 yang saya breakdown, ada logo produk, headline, konten isi, kontak, dan call to action. Ini bisa kita lihat salah satu poster yang dari penerbit Mizan, tempat saya bekerja. Itu ada logonya, misalnya di sini di sebelah kiri yang kuning itu ada How and Why, ini ada logo produk, terus juga Mandira Online Competition, ini headline-nya yang begitu besar di sini. Lalu isinya adalah memang informasi tentang kompetisi berhadiah, jadi di situ ada isinya, ada hadiahnya saja gitu, foto hadiah. Lalu kemudian ada keterangan lainnya, kontak, periode promonya atau periode hadiahnya, periode kompetisinya, dan lain-lain. Lalu dari caption juga, ini juga bisa kita breakdown dengan metode AIDA, yaitu AIDA attention, interest, desire, dan action. Jadi caption itu nggak semata-mata kita mengetik teks aja gitu kan, hai ayah bunda, ini produk kami dan lain-lain gitu. Jadi ada tekniknya juga. Jadi dari mulai attention, biasanya attention itu sesuatu yang bisa bikin orang kaget, entah itu sesuatu yang menarik lah ya, entah itu kaget, menyenangkan, menyedihkan dan lain-lain. Kadangkala dibumbui dengan tanda baca seru atau tanda baca tanda tanya gitu. Jadi misalkan pernahkah kamu mengalami, misalkan diawali dengan itu, lalu akhir kita beri solusi tuh,
Pernahkah kamu mengalami kesulitan memasak misalnya, lama memasak, orang rumah udah kelaparan misalnya, lalu kemudian di akhir order aja frozen food kayak gitu. Jadi kita mulai dengan tanda tanya atau dengan tanda seru misalnya, lalu diakhiri dengan solusi. Karena orang lain kan butuh solusi nih, produk-produk kita itu mesti bisa menyelesaikan masalah-masalah dari penggunanya atau pembelinya gitu. Nah, best time to post, kapan waktu terbaik untuk posting di sosial media itu ada 3 pendekatan yang saya cari di sini dari website HubSpot itu di jam 2 sampai 3 sore di sini. Tapi ini dari data mereka yang ada di Eropa gitu. Lalu ada juga data dari apa ya ini saya lupa. Itu jam 5 sore misalnya, terus kemudian di jam kerja itu jam 11 sampai jam 3. Itu salah satu rumusan waktu terbaik untuk posting. Tapi sebenarnya yang paling gampang dan yang paling optimal adalah kita melihat ke insight atau ke statistik yang ada di sosial media kita. Hari apa yang kira-kira mereka lebih banyak beredar di sosial media, terus kemudian di jam berapa mereka paling banyak aktif di sosial media, itu yang paling gampang karena audiens kita ya followers kita gitu. Followers kita kalau kita mau deliver sebuah produk atau promo ya hadir ketika orang banyak mengakses sosial media gitu. Jadi paling gampang itu di insight sih. Jadi sudah tidak ada formula yang begitu baku gitu untuk ini, karena ini bergantung kepada produknya, bergantung kepada marketnya, terus bergantung kepada insight ketika kita lihat itu gitu. Jadi misalnya yang ini ternyata di hari Sabtu itu orang-orang banyak aktif di jam 6 sore gitu, karena mungkin jam sekian orang-orang lebih pengen tidur mungkin, atau keluar rumah yang tidak banyak membuka sosial media. Nah, ketika mereka istirahat kembali ke rumah, itu jam 6, itu banyak orang yang melihat kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu nih, tadi ada software, silakan diinstal gitu kan, terus kemudian ada konten, kalendernya seperti apa, terus teknik untuk postingnya seperti apa, terus waktu untuk posting itu di jam berapa aja. Nah, apa sih yang perlu saya mulai gitu dari awal supaya kita bisa tahu ini materi ini tuh untuk bisnis saya relevan nggak sih gitu kan, bisa saya lakukan nggak sih gitu. Nah, ini kita lakukan yang best practice-nya step by step, artinya yang benar-benar setelah ini bisa kita lakukan langsung gitu. Nah, untuk konten, best practice-nya adalah kita mengelompokkan dulu kontennya dan juga buat template. Misalnya, ini saya udah bikin pengelompokan di bawah, misalnya konten-konten yang entertain, konten-konten yang educate, konten produk, konten lookbook. Terus lakukan eksperimen postingan berdasarkan hari dan jam. Tadi ya, kita lihat insight, orang banyak akses di jam berapa sih. Terus bisa tag influencer atau selebgram supaya kita bisa ngikut panjat sosial lah gitu ya ke akun-akun yang mereka. Kalau kita lihat misalnya kayak Raffi Ahmad lah gitu misalnya, kita lihat akun IG-nya, kalau kita lihat di tag-nya itu bermacam-macam produk online shop yang di tag ke akunnya Raffi Ahmad gitu, supaya ketika orang-orang kepo dengan Raffi Ahmad, siapa tahu mereka nyantol ke akunnya kita gitu. Terus juga kita bisa promosikan lewat ads dan sebar di kanal lainnya. Jadi template sosial media itu, postingan kita yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, itu bisa kita share ulang ke WhatsApp supaya orang-orang lihat, entah itu WhatsApp grup kajian kita, grup alumni, misalnya grup keluarga, itu juga salah satu aset terdekat dan paling relevan untuk kita bisa sebar konten kita. Lalu analisa engagement-nya. Ini misalnya untuk entertain nih. Aduh, mohon maaf. Ada suara motor nih, nggak kedengeran ya?
Oke, dilanjut kembali. Untuk entertain misalnya kita bisa berikan quotes-quotes menarik dari entah itu artis, entah itu ilmuwan. Suara motor ini. Terus kemudian model, artinya misalnya entah itu kita sebagai ownernya memajang produk misalnya di depan, ini HP ini misalnya dengan pose yang beragam, atau sedang di meja makan misalnya sedang menyantap produknya, itu juga bisa. Lalu digital imaging ini ya seperti tadi konten-konten poster yang ada teksnya, kemudian mungkin ada kartun atau animasi dan lain-lain. Untuk educate kita bisa pilih misalnya tips trik, misalnya tips menggoreng bala-bala supaya tidak gosong misalnya, atau tips supaya adukan kopi Anda semakin mantap misalnya kayak gitu. Nah itu orang-orang mungkin akan lebih tertarik dengan konten-konten seperti itu, sehingga muncul muncul rasa percaya terhadap brand misalnya. Oh ternyata dia sering memberikan tips-tips untuk memasak misalnya. Dia punya banyak pilihan menu-menu nih gitu untuk masakan kita gitu, sehingga orang wah ini ahli nih, berarti yang punya produk ini dia ahli masak, dia ahli membuat produk, terus juga dagangannya laku ternyata gitu kan. Nah itu juga bisa kita lakukan supaya meningkatkan keterpilihan produk tadi. Misalnya frozen food-nya entah itu digoreng, entah itu dikukus untuk jadi apa misalnya gitu kan. Itu juga bisa dipilih supaya orang lebih percaya gitu. Oh, ini orang ahli nih gitu. Terus kemudian trivia. Trivia ini fakta-fakta penting misalnya. Misalnya, tahukah kamu bahwa dalam sebuah bakso ada terdapat nutrisi A, B, C gitu kan. Terus tahukah kamu dalam secangkir kopi terdapat A, B, C dan lain-lain. Misalnya dalam satu kali minum kita espresso, kita bisa tahan berapa jam misalkan tidak tidur atau tetap terjaga kayak gitu. Atau misalnya tahu nggak sih bahwa kain ini misalkan itu berasal dari binatang misalnya, kain sutra misalnya berasal dari benang ulat sutra gitu, dan ulat sutra itu begini gitu kan, misalnya dia hidupnya seperti apa, kita kita gugah rasa ingin tahu mereka melalui trivia ini, sehingga orang tuh jadi penasaran, oh ternyata seribet ini loh gitu produksi produk ini tuh gitu, sehingga mereka jadi lebih empati terhadap produknya dan juga lebih meningkatkan keterpilihan. Terus juga kita ya selain konten-konten tadi itu kan, konten-konten tadi itu apa ya, lebih sekunder lah gitu ya, yang premiernya itu ya produk kita mesti kita juga promosikan secara berkala gitu. Misalnya kita juga bisa variasikan antara misalnya tahu nggak dalam secangkir kopi itu terdapat nutrisi A, B, C. Lalu di slide keduanya atau di gambar keduanya kita cantumkan tuh kopi robusta dari gunung apa gitu, diolah dengan tangan-tangan terampil pengrajin atau perkebunan kopi yang sangat terkenal misalnya, yang kayak gitu-gitu. Jadi itu juga bisa kita mainkan variannya, misalkan ada kopi A, B, C dari mana sumbernya, atau misalnya untuk fashion misalnya dari kain A, B, C gitu kan. Itu bisa kita variasikan dan komunikasikan berkala kayak gitu. Terus untuk lookbook ini lebih ke foto-foto sinematik misalnya lagi dipegang sama orang. Kalau itu tas misalnya, tas itu lagi dipegang di alam luas gitu, sehingga oh ternyata kalau saya pakai atau beli produk ini saya akan merasa seperti dia loh, saya akan merasa bebas, saya akan merasa berada di lingkungan luar gitu, kayak gitu-gitu. Lalu ini timeline-nya misalnya kita bisa buat nih, oh bisnis saya udah lama sih gitu, tapi belum go digital nih. Saya mau memulai dari awal. Ya kita bisa lihat ini dari bulan pertama misalnya setting akun dulu seperti yang tadi ya, di FB seperti apa, di IG seperti apa. Terus mulai mengisi konten secara konsisten, membangun hashtag,
dan mempromosikan secara organik, word of mouth. Jadi dari konten itu yang ada di Instagram atau FB, sebarlah di WhatsApp gitu, grup-grup keluarga, alumni dan lain-lain, sehingga mereka tahu, oh ternyata si Anu tuh lagi bikin bisnis loh, si Ricky itu punya bisnis loh gitu sebenarnya. Terus yang keduanya, analisa konten udah kita lakukan selama sebulan tadi. Kita punya kalender konten, kita punya template-template dan tema-tema. Analisa tuh, oh ternyata orang-orang lebih senang lihat foto makanannya dibandingkan tips trik misalkan. Ya udah, lebih banyak foto-foto aja gitu, dan juga bisa meringankan beban untuk bisa mengolah konten gitu. Atau justru sebaliknya misalnya, oh ternyata orang-orang lebih senang tips trik nih, orang-orang lebih senang menu-menu masak nih gitu kan. Oh ya udah, kita bikin menu-menu masak yang lebih dominan. Lalu di slide keduanya baru produk kita muncul gitu. Terus tingkatkan interaktivitas, yang tadinya misalnya hanya foto, kita bikin video. Yang tadinya hanya misalnya video, kita bikin Instagram live lah dengan koki, dengan fashion designer misalnya atau lain-lain. Terus rutinkan story. Story ini dibuat supaya orang makin percaya bahwa produk ini tuh apa ya? Kebanyakan kalau orang misalnya penasaran dengan hal yang ada di balik itu. Misalnya, oh produk ini tuh si bakso frozen food ini misalnya dibuatnya tuh kayak gimana sih? Nah, kita bisa bocorkan ya sesekali lah gitu ya. Misalkan, oh ini dibuatnya dengan tangan-tangan terampil misalnya, terus pengolahannya sangat higienis, terus sangat fresh. Kita buat langsung dipasarkan besoknya gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi story ini meningkatkan interaktivitas karena kita bisa bocorkan tuh beberapa hal di belakang produk kita gitu. Lalu di bulan ketiganya kita bisa pasang ads gitu. Jadi setelah semuanya analisa dilakukan, cobalah pasang ads di bulan ketiga gitu kan, pasang iklan. Iklan tuh murah gitu kan, bisa 20.000 sehari atau udah aja selama masa promo misalkan 100.000 gitu selama seminggu lah kayak gitu. Itu kita bisa coba dan itu worth it banget untuk kita bisa coba karena akan ada target-target market baru gitu yang bisa kita capai. Lalu setelah itu, nah ini grow your account, tips-tipsnya berikutnya adalah ada 4 ini nih gitu. Kita harus tetap interaktif, konsisten, relevan dengan target marketnya dan reachable, artinya gampang dicari, dari akunnya gampang, misalnya frozen food Bandung atau frozen food seafood misalnya dan lain-lain. Terus hashtagnya juga kita mesti cari yang relevan, yang banyak dicari orang kayak gitu. Jadi ini kuncinya dari semuanya adalah interaktivitas, konsisten, relevan, dan reachable. Bisa dijangkau oleh orang. Relevan artinya ketika kita banyak bikin konten tapi nggak relevan, orang lain nggak suka gitu karena kita nggak lihat yang paling banyak likes itu yang mana. Itu bisa kita breakdown, kita catat tuh konten yang paling banyak likes-nya tuh yang mana, sehingga pekan berikutnya kita kasih konten-konten yang lebih relevan, yang lebih banyak likes, mengundang lebih banyak likes. Dan yang kalau nggak salah yang terakhir nih, ini tuh ada track and measure, artinya kita nge-track, memantau dan menghitung angka-angka lah gitu, karena kelebihan dari media digital ini atau sosial media itu adalah kita bisa nge-track, melihat, meninjau gitu ya angka-angka interaksi kita terhadap pelanggan kayak gitu. Jadi misalnya dari followersnya, oh bulan ini naik berapa sih gitu. Terus engagement rate-nya berapa? Artinya engagement rate itu adalah dari total followers dibagi dengan likes dan komen yang ada di postingan kayak gitu. Jadi satu postingan itu engagement rate-nya berapa. Nah ini juga ada hitungannya sih. Kalau 5% itu udah bagus atau belum, atau 2% itu bagus atau belum, itu juga ada. Kalau kita bisa, masih ada waktu ya misalnya. Terus juga impression dilihat oleh berapa orang, berapa kali, reach itu dilihat oleh berapa orang, unique account gitu.
terus juga diklik sama berapa kali gitu, diklik sama orang kayak gitu. Jadi ini beberapa hal yang mungkin bisa kita tracking per periode, entah itu per pekan, entah itu per bulan gitu kan. Kita bisa lihat supaya kita bisa evaluasi. Jadi bukan hanya evaluasi bisnis aja, tapi juga evaluasi pemasaran melalui konten ini gitu. Misalkan, oh konten di bulan ini ternyata bagus karena ada apa? Oh ada promo misalkan buy one get one. Oke, berarti bulan berikutnya kita coba promo lagi nih misalkan. Kita pilih misalnya di waktu gajian lah atau apa gitu kan. Oh promo free ongkir di dalam kota misalkan. Atau promo dapetin stiker, dapetin apa ya, misalnya yang kecil-kecil misalkan beli baju dapat topi misalnya, atau dapat masker sekarang misalnya, itu juga bisa dipakai untuk gimmick-gimmick promo gitu, kayak gitu. Ini ada sebelum tanya jawab, saya ada beberapa mungkin yang sering ditanyakan ketika kita masuk ke dalam materi-materi mengoptimalisasikan sosial media. Ini seperti ini misalnya. Menjadikan akun verified, gimana sih biar verified itu? Nah ini ada beberapa ciri-cirinya. Jadi akun yang verified itu adalah akun merek terkenal, akun seniman atau artis, public figure, akun pribadi yang banyak diduplikasi, akun dengan likes dan followers yang naik drastis, akun hits, dan juga kita bisa merequest verifikasi di menu setting. Jadi kalau di Instagram itu kita masuk ke menu setting, kita bisa request untuk menjadi verified account, centang biru kayak gitu. Nah kalau rekan-rekan misalnya udah berapa lama, mungkin 3 tahun atau 5 tahun berbisnis, terus sudah dikenal orang si akunnya, itu bisa langsung mengajukan aja untuk verifikasi account. Terus limitasi aktivitas untuk rekan-rekan yang baru memulai akun sosial medianya, baru buka nih, baru berapa bulan, itu ada limitasi-limitasi gitu supaya nggak di-ban atau tidak dilarang untuk posting gitu oleh pihak Facebook dan Instagram. Misalnya untuk karakter posting di caption itu 2.200, follow unfollow seharinya itu 200 orang gitu ya. Terus likes 700. Tapi ini nggak serta-merta langsung 700 ya, tapi misalnya di pekan pertama itu mungkin hanya 200 aja. Setelah 200 ada peringatan gitu ya dari pihak Instagramnya, sehingga si limit ini akan berangsur-angsur naik gitu. Karena Instagram atau Facebook itu sudah mengenali, oh bahwa akun ini akun jualan loh gitu, dan ini orang beneran loh, bukan bot, bukan akun duplikasi, cloningan kayak gitu. Sehingga tingkat keterpercayaan dari pihak platformnya sendiri itu akan naik. Terus standar engagement rate ini yang tadi saya bahas juga sedikit. Engagement rate itu rata-ratanya di 4,7, tapi itu juga tergantung industri dan juga tergantung dengan besarannya followers. Kalau udah masuk ratus ribuan itu 2-3% itu udah termasuk tinggi gitu. Seperti itu mungkin. Terus reach rate misalnya, jadi dalam satu kali posting itu reach rate-nya itu atau dilihat sama followersnya itu paling tinggi hanya 34%. Jadi anggap kita punya 1.000 followers, kita hanya diperlihatkan kepada berapa ya, 340 orang saja gitu kan, 340 orang saja. Nah, ketika 340 orang itu tidak likes atau langsung scroll, itu reach rate-nya akan diturunkan oleh platform, oleh Instagram, oleh Facebook gitu. Jadi konten-konten atau postingan atau akun yang kurang relevan, langsung di scroll, tidak di likes, tidak di komen, itu akan diturunkan reach-nya. Jadi anggap kalau kita misalnya ada di pasar nih, ada di pasar, si pengelola pasar tuh kan ngasih uang sewa lah misalkan. Ini kalau di bagian depan pasar itu uang sewanya misalkan 30 juta misalkan. Nah, beda dengan yang ada di belakang pasar, mungkin hanya 10 juta karena orang akan reach lebih besar di depan gitu.
Nah, ketika di depan, misalnya, kita udah ditempatkan di depan 30 juta, ternyata produk kita kurang diminati nih gitu kan. Si pengelola pasar ini bisa mengalihkan kita ke belakang gitu kan. Ah, produk kamu nggak cocok nih ada di sini, nggak banyak yang beli. Udah kamu ke belakangin aja. Nah, seperti itulah analoginya gitu. Sehingga seringlah kita membuat postingan yang relevan sehingga orang-orang ketika ada di depan langsung tertarik dengan postingan kita, dan si pengelola akan terus mempertahankan akun kita untuk selalu diperlihatkan kepada banyak orang kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, bisa dilaksanakan dalam bisnisnya, bisa membuat bisnisnya lebih maju lagi dan mendapatkan keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, jazakallahu khairan nih Kang Riki ya. Alhamdulillah yang tadi kurang lebih sekitar 1 jam tadi memaparkan terkait 1 jam ya? Iya, nggak terasa itu udah ya, 1 nggak jam. terasa Kang Riki sudah 1 jam. Alhamdulillah ya. Insyaallah tadi sudah disampaikan ya mengenai mengoptimalisasikan tadi kanal-kanal digital marketing kita, apa itu melalui via Facebook maupun via Instagram. Baik, untuk selanjutnya ini bagi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Sawah Learning Center yang ingin disampaikan, mungkin bagi ada yang ingin disampaikan atau disaringkan. Di sini ada pertanyaan Kang Riki dari Dedi aja. Bagaimana jika baru mulai dengan produk baru untuk ya berselancar di sosmed ya, berselancar ini kan main kita berselancar di sosmed. Apakah beli akun atau kita buat akun dari nol? Nah, ini mohon tips, trik atau apapun lah dari Kang Riki ini untuk mengawali penggunaan akun baru ini. Begitu Kang Riki, silakan. Ya, oke. Nah, ini juga saya sempat dapatkan pertanyaan yang sama dari teman gitu ya. Tiba-tiba teman ngechat saya tentang pertanyaan yang sama. Apakah saya pengen beli akun nih, akun ini udah 100.000 nih misalnya. Kalau saya nggak salah ya, 100.000 udah banyak lah gitu di Twitter itu. Saya mau jualan di Twitter, ini ada akun yang nawarin untuk dibeli gitu. Terus, itu dari akun apa tuh? Kata saya, oh dulunya akun jual beli ya produk 18 plus lah gitu ya, gitu kan. Entah itu apa ya, underwear atau apa gitu ya, produknya gitu kan. Obat-obat apa misalkan gitu kan, herbal dan lain-lain gitu kan. Terus sekarang produk apa? Produk kaos kalau tidak salah saya ini. Jadi dari mulai produk 18 plus terus kemudian ke kaos ada beberapa ada beberapa penyesuaian gitu sehingga orang-orang tuh nanti bakalan kaget gitu. Memang sih akunnya banyak gitu, banyak yang follow, tapi kalau nggak relevan dengan produk kita ya tetap aja kita akan ditinggalkan gitu. Oh, kok sejak kapan saya follow akun jualan baju gitu kan, kita kan akan langsung bertanya-tanya ke situ, terus ini mah jualan baju terus saya nggak seneng gitu kan, sehingga justru malah di unfollow gitu kan. Jadi tipsnya adalah kita mesti tahu akun dulunya tuh apa sih gitu kan, dan marketnya mereka tuh apa. Misalnya kalau itu akun pribadi yang banyak follow-nya tuh siapa, sejalur nggak sih atau sealiran nggak sih dengan produk kita. Kalau memang itu sealiran, silakan saja gitu kan. Misalnya ini akun saya nih, saya misalkan udah usia 20-an gitu kan, terus saya senang dengan teknologi. Nah, berikutnya akun saya itu dibeli misalnya oleh counter HP misalkan yang menjual HP. Oh,
cocok nih gitu kan, usia-usia saya sering gonta-ganti HP misalnya. Terus saya juga senang dengan apa sih, dengan berita-berita teknologi, sehingga orang-orang yang follow saya tuh senang dengan teknologi gitu. Nah itu relevan gitu, cocok dengan audiensnya. Tapi kalau misalkan akun gede, kita produk A, ternyata pas dibeli kita jualan produk B, itu kan jadi tidak relevan dan justru malah menurunkan apa sih, kredibilitas kita gitu sih. Baik, jadi intinya dilihat dulu ya, Kang Riki, untuk kalau Asal kita usulnya. mau membeli akun itu ya, Kang Riki ya. Ya, oke. Baik, jadi mungkin itu Mas Dedi tadi. Selanjutnya dari Mas Dery nih, Kang Riki menanyakan bagaimana membuat akun yang jelas dan ringkas. Menurut info katanya ada teknik untuk mencari kata kunci terhadap akun nama biar supaya kita itu bisa optimal. Begitu Kang Riki. Oke. Ada 2 cara lah yang bisa kita pakai misalnya. Yang pertama itu kita panjat sosial, yang kedua kita berjuang sendiri dengan nama kita gitu kan. Kalau panjat sosial misalnya begini, ada sebuah brand kopi misalnya, Janji Jiwa misalnya. Nah, kita akan bikin brand kopi serupa gitu kan, tapi kita lebih murah dan lain-lain gitu kan. Ya udah, kita bisa twist si nama itu gitu kan. Kita misalnya Janji Jiwa, misalkan jiwa kami misalkan, atau janji hati misalkan gitu kan, sehingga orang-orang yang ketika ngeklik atau mencari itu di sosial media, ini apa nih, saya pengen cari kopi Janji Jiwa, kenapa ada janji hati, apaan ini gitu kan. Nah, orang akan mungkin penasaran dan mungkin bisa coba-coba apakah ini sub brandnya dari Janji Jiwa atau apa gitu kan. Nah, itu panjat sosial metodenya. Atau kita bisa struggling dengan nama kita sendiri. Misalnya kalau saya itu tadi ada kan Teragraph misalkan, dari Geography Hits gitu. Nah, saya senang dengan kata-kata Tera gitu. Tera itu artinya bumi dalam bahasa Yunani. Sehingga ke akun-akun yang lainnya saya pengen Tera semua nih, Teragraph, Tera Media misalkan, atau Tera lainnya. Sehingga orang-orang akan makin lama itu makin mengenali nama itu. Oh, kalau ada nama Tera berarti produknya Ricky misalnya. Atau kalau misalnya nama kekinian itu produknya Kang siapa gitu kan gitu. Jadi kita bisa buat branding itu sejak awal. Misalkan kalau kopi misalnya kopi muda misalnya gitu kan, atau baju misalkan fashion anak atau fashion apa yang unik gitu kan. Kalau kita bisa mempertahankan unik dan konsisten, itu orang akan mengenal gitu lama-kelamaan. Memang lama sih, tapi worth it gitu untuk berikutnya. Kayak misalnya sekarang abnormal gitu kan. Abnormal udah ada dari dulu, kemudian ketika turun, ada sekarang istilah new normal, abnormal jadi dilihat kembali gitu kan. Kayak gitu. Jadi kita bisa pakai nama-nama brand terkenal di twist, atau kita bisa bikin cara nama sendiri gitu, dari entah itu dari nama produk digabungkan dengan kata yang unik, atau nama produk dihubungkan dengan misalnya kelebihan, praktisnya lah, instannya lah, atau banyak variannya lah, itu misalnya dari nama-nama kayak gitu, itu bisa dipakai. Oke, baik, terima kasih Kang Riki. Untuk selanjutnya dari Abu Umar. Saya ini sudah mulai jualan 3 produk, yaitu madu, kurban, dan akikah. Nah, apakah baiknya saya membuat 2 akun sosmed, yang satu untuk madu dan yang satu untuk kurban dan akikah, atau bisa disatukan menjadi 1 akun sosmed? Nah, untuk efektivitasnya itu seperti apa Kang Riki? Silakan. Oke. Ini produknya madu, kurban, dan akikah. Betul. Kalau saya lihat sebenarnya orang-orang yang mencari ketiga produk ini masih aduh, ini ada kucing.
Ya. Masih Iklan, masih iklan. relevan, masih satu apa ya, masih satu ke kesukaan lah gitu ya. Misalnya orang-orang yang mencari madu, mungkin dia juga mencari habatus sauda, dia juga mungkin mencari kurma misalnya, dan dia juga mencari kurban gitu aja. Kalau akun itu masih satu aliran, misalnya produk-produk apa ya, produk-produk herbal lah misalkan kayak gitu, itu masih bisa kita satukan dalam satu akun gitu kan. Cuma tinggal nama brandnya aja nih supaya bisa mewakili seluruh produk-produk ini. Kalau timnya memang sudah banyak, ya tidak ada salahnya untuk di-split ke 2 akun atau 3 akun gitu. Kalau timnya satu, ya udah daripada kita repot-repot menaikkan engagement 3 akun gitu kan, mending satu aja gitu kan. Satu tinggal dibikin tema aja. Oh, saya akan posting mengenai madu itu hanya di hari Senin aja. Oh, saya posting di kurban itu hanya di hari Selasa aja. Bisa seperti itu, atau seasonal. Misalkan sekarang ya waktunya kurban gitu kan. Ya udah, kita turunkan dulu tuh tentang madunya gitu kan. Kita lebih banyak membahas masalah kurbannya aja gitu. Itu juga di kantor saya juga seperti itu. Kayak misalkan ada produk baru, ya kita naikkan dulu produk baru tuh. Misalnya yang tadinya 1 posting per hari jadi 2 posting per hari, sehingga orang-orang ngeh, oh ini lagi mempromosikan produk baru. Dan produk-produk lainnya itu mengalah gitu kan di belakang. Jadi tidak dulu dinaikkan ke sosial media kayak gitu. Jadi itu bisa ya Kak Riki ya, cuma ya, disatukan dalam satu brand berarti Kak Riki ya, gitu kalau aja. menyatukan tiga-tiganya ya. Ya, di nama besarnya aja apa gitu kan. Misalnya kalau saya misalkan TerraCorp atau apa gitu kan, lalu didefinisikan, dijelaskan lah, dideskripsikan ke mereka. Oke, baik. Terima kasih Kang Riki. Selanjutnya dari penanya berikutnya dari Pak Mahendra. Ini yang pertama, apakah ada hukum hak patennya nih terkait merek atau konten ya? Terus yang kedua, jam berapa yang bagus untuk kita ngepost ya di sesuai waktu-waktu di Indonesia ini? Begitu Kang Riki, silakan. Okay. Untuk brand ya tentu ada ininya, ada pendaftaran mereknya, ada pendaftaran hak ciptanya, itu ada 2 kalau tidak salah. Jadi untuk brand itu kalau tidak salah gratis ya. Kalau untuk hak cipta kebalik. Untuk hak cipta itu gratis, untuk merek berbayar kalau tidak salah, dan itu untuk merek itu ke Kemhum apa sih? Kumham ya, aduh astagfirullah. Kumham ya, Kementerian kayak Hukum. Gitulah pokoknya. Dirjen Hukum dan HAM, sorry. Ke situ didaftarkan. Kalau untuk apa sih, hak cipta itu kalau nggak salah ke UMKM kalau tidak salah ya. Ini nanti tinggal dicari aja. Itu tentu ada ininya, ada hak patennya. Untuk awalan memang cukup penting untuk bisa mendaftarkan merek kita gitu. Saya mesti googling lagi sih untuk yang merek ini, saya mesti baca referensi dulu yang mana berbayar, yang mana gratis, prosesnya seperti apa gitu kan. Sorry. Kucing ini. Nah, apa sih? Berdasarkan kita juga belajar dari beberapa kasus yang ada nih sekarang, kayak misalkan tentang geprek bensu dan ayam geprek bensu itu kan dari awal mulanya kan ada yang salah satunya udah dipatenkan, yang satunya belum. Malah yang menggugat itu yang belum dipatenkan gitu, sehingga malah berbalik apa sih tuntutannya. Pun juga dengan kasus kalau rekan-rekan tahu itu seblak maici, keripik maici. Keripik maici itu dibuat oleh 2 bersaudara, kakak beradik gitu kan. Itu yang satunya sudah mendaftarkan merek, yang satunya belum gitu kan. Dia cuma sama-sama bumbunya gitu kan. Yang satu maici-nya logonya ke depan, yang satu maici-nya logonya ke samping kayak gitu. Salah satunya sudah dipatenkan, sehingga yang satunya tidak boleh
memakai nama Maici gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan untuk awalan. Terus untuk waktu posting seperti tadi, sebentar. Tadi ada di slide saya. Nah, ini ada 3 pendekatan ya. Ada 3 pendekatan. Yang paling gampang itu lihat di insight-nya. Kalau di FB ada insight, di Instagram juga ada insight. Sebentar, saya coba buka dulu. Buka dulu ya, supaya gampang. Ini jelas nggak ya? Profil misalnya, terus ke kanan atas, insight, ada insight di sini, kelihatan ya mungkin. Di sini ada audience. Ini misalnya, nah ini di jam berapa gitu kan, rekan-rekan bisa lihat di sini. Oh ternyata kalau di hari Sabtu ini follower saya lebih banyak di jam 6 sore. Ya udah, nanti kita tunggu jam 6 sore aja. Sekarang kita eksplorasi aja kira-kira konten yang akan kita bagikan sore nanti itu apa? Apakah produk misalkan promo untuk makan malam gitu kan, promo makan malam dan lain-lain kayak gitu. Ya, cukup. Oke, baik. Jadi kita bisa ngeceknya melalui insight-nya berarti ya Kang Riki ya. Ya. Selanjutnya ini dari Panditya Rutila, itu lebih baik buat akun baru atau mengubah akun pribadi menjadi akun jualan. Karena akun pribadi kan sudah ada followersnya nih Kang Riki. Sedangkan kalau akun baru kan ini masih nol. Nah ini gimana nih mengkombinasikannya nih Kang Riki? Ini sering terjadi sama teman-teman saya juga ya. Banyak tiba-tiba ada yang jualan baju anak gitu. Tiba-tiba ada yang jualan OL shop apa gitu kan. Ini banyak terjadi dan banyak pula yang akhirnya saya unfollow. Itu realita yang terjadi ya gitu. Nah, bagaimana untuk supaya mentransformasikan si akun pribadi ini menjadi akun bisnis? Sebenarnya tidak dosa gitu ya, bukan merupakan sebuah kesalahan gitu kan, tapi bagaimana kita bisa mentransformasikan antara akun pribadi jadi bisnis. Jadi kita bikin informasi aja gitu secara terang-terangan gitu, misalkan bahwa saya sekarang jualan baju misalkan. Saya untuk misalkan membantu keluarga saya gitu kan dan lain-lain. Justru kisah-kisah yang lebih nyata, yang lebih jujur, itu lebih dihargai ketimbang kita tiba-tiba ngehapus semua foto kita, ganti jadi foto katalog gitu kan. Orang-orang akan bingung, sehari bisa 3 itu. Sehari bisa 3 kali posting. Sedangkan kalau kita secara pribadi gitu, ngapain sehari 3 kali posting? Kita ngelihat matahari terbit harus posting, ngelihat kita makan siang posting, terus mau tidur posting kan enggak seperti itu gitu kan. Secara pribadi gitu kan. Jadi mesti ada transformasi dan transformasi itu mesti jujur gitu. Ya udah kita bilang aja bahwa akun ini akan jualan, kalau teman-teman mau silakan order di nomor WA sekian kayak gitu. Dan tidak langsung ujug-ujug katalog gitu ya. Kita kasih dulu misalnya kita dengan produknya, ini loh baju aku, ini loh di gudangnya aku gitu kan. Baru kemudian divariasikan dengan konten-konten gitu. Misalkan aku beli ini di Pasar Baru loh, misalkan. Pasar Baru ini terkenal misalnya banyak dibeli barang-barangnya itu dari Malaysia misalnya dan lain-lain. Itu kan cerita-cerita di belakang layar itu lebih menarik dan lebih jujur dibandingkan kita langsung upload katalog kayak gitu. Oke. Jadi bisa disesuaikan ya Kang Riki ya, berarti artinya dari akun pribadi menjadi akun bisnis ya, dengan tadi informasi-informasi yang disampaikan. Baik, untuk selanjutnya dari Suciati ini mengatakan, seberapa penting sih endorsement itu untuk suatu produk baru yang akan kita launchingkan? Kalau baru jualan, kapan waktu yang tepat untuk melakukan endorsement dan ads di IG-nya?
Kalau dilakukan segera, apakah itu akan efektif dan tetap efisien? Mengingat ada expense atau biaya yang harus dikeluarkan. Begitu, Kang Riki. Ya. Ada dua kasus buat ini, misalnya. Untuk pertama adalah bisnis yang memang sudah eksis, tapi baru buka sosial media. Atau bisnis yang memang benar-benar baru, orang lain belum tahu, gitu kan. Untuk kasus yang pertama, misalnya, kita udah punya outlet misalnya lah di pasar baru gitu, terus baru buka sosmed gitu kan, itu di bulan pertama udah bisa langsung ads aja gitu. Misalkan toko kami membuka marketplace atau membuka katalog baru yang bisa kalian lihat di sosial media. Jadi kalian nggak perlu ke pasar baru lagi misalnya kayak gitu. Nah itu kan orang sudah mengetahui mereknya ya. Jadi di bulan pertama tuh udah bisa. Tapi kalau untuk kasus kedua, saya baru mulai jualan, orang lain belum tahu merek saya, lebih baik pelan-pelan aja kayak yang tadi saya informasikan misalnya di sini. Oh nih. Nah, di bulan pertama tuh udah aja setting, bikin konten yang konsisten dulu aja gitu. Sehingga orang tahu, nih tiap hari posting terus nih, saya jadi penasaran nih gitu kan. Sehingga menimbulkan keterpercayaan dulu, jangan tiba-tiba ads gitu kan. Kalau di sini saya ngasihnya ads-nya itu di bulan ketiga malah gitu kan. Nah, baru di bulan keduanya kalau mau kalau mau yang endorsement, jadi endorsement dengan ads kan beda ya. Kalau endorsement itu bisa ke temen gitu, jadi berikan aja produk gitu, produk gratis tapi nggak gede-gede banget gitu kan. Terus suruh mereka posting di Instastory, di feed gitu kan, sehingga ada timbul keterpercayaan. Oh, Ricky itu jualan loh gitu, dan udah dibeli oleh misalkan oleh Nisa, oleh Kuro dan lain-lain kayak gitu kan, udah dibeli gitu kan. Dari situ orang mulai percaya gitu. Nah, setelah udah mulai percaya, bolehlah ads ke audiens yang lebih luas gitu kan. Kalau audiensnya, kalau endorsement kan audiensnya sebenarnya masih similar gitu kan, temannya teman kita kan gitu, anggap seperti itu. Kalau untuk ads kan bukan teman kita, mau siapapun gitu kan, itu bisa kena gitu, kayak gitu. Baik, itu untuk pertanyaan yang sharing terakhir nih Kang Riki. Kang, saya punya akun produk fashion kids di IG sudah 2 tahun, tapi sulit sekali nambah followersnya nih. Paling sehari cuma nambah 1 follower. Nah, bagaimana nih agar akun IG saya bisa dengan cepat menambah followers secara organik dan banyak mendatangkan customer ke akun saya? Oke. Justru saya mau menyarankan yang non-organik sebenarnya. Kalau sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun ternyata growth-nya masih kecil gitu. Tapi kalau mau organik, seperti saya jelaskan tadi itu adalah di tracking dulu. Mana ya tadi? Di tracking dalam setiap hari konten mana yang kira-kira lebih banyak likes-nya, apakah itu foto, apakah itu tips trik, apakah itu testimoni misalnya, ada beberapa yang upload testimoni gitu, mana yang kira-kira lebih banyak memberikan likes. Nah, dari situ udah ketahuan, baru pekan berikutnya lebih banyak konten yang dengan yang banyak likes tadi gitu. Kalau orang-orang lebih senang produk kita dengan foto model, ya udah foto model aja, misalkan saudara kita lah, sepupu kita gitu kan, kita kasih produk nih, ayo kita foto-foto lah sebentar lah gitu, misalkan dengan produknya minuman atau makanan gitu kan, orang mungkin salah satunya lebih tertarik dengan wajah gitu kan, dengan produk yang memang sudah dipakai dibandingkan dengan katalognya aja. Jadi buat variasi itu. Kedua, waktu posting gitu kan, seperti tadi dilihat kan, waktunya yang paling tinggi itu di mana aja. Ketiga, bisa dari hashtagnya, bisa lihat akun jualan temennya juga gitu kan. Misalnya, oh jualan temen nih, bagus nih. Kita lihat tuh hashtag yang dipakai, misalkan baju anak Bandung, misalkan baju anak Jakarta, baju murah Bandung misalnya kan. Ada beberapa OL shop tuh kayak gitu kan. Untuk hashtag itu maksimal bisa dipasang 30.
30 hashtag di caption. Jadi manfaatkan aja itu gitu kan. Manfaatkan, tapi jangan lupa sisipkan juga hashtag brandnya kita gitu. Jadi misalkan kayak tadi setiap postingan itu misalnya ada hashtag penerbit Mizan, ada hashtag judul bukunya gitu kan, atau nama produknya itu mesti tetap ada terselip gitu sehingga orang-orang sadar oh ini hashtag untuk produk ini gitu kan. Nah ketika semuanya ternyata masih lambat, disarankan adalah untuk ads atau endorsement lah. Beberapa hal non teknis itu adalah endorsement atau giveaway. Ini juga sempat saya, nah di sini nih di bulan ketiga buat giveaway atau kuis, misalnya tiap minggu bagi-bagi baju gratis, misalkan tiap minggu bagi-bagi kopi gratis gitu kan, bagi-bagi frozen food gratis. Dengan itu ya cost-nya bukan cost untuk cost iklan, tapi cost untuk mengeluarkan produk kita aja gitu, yang besarannya juga nggak terlalu tinggi gitu, supaya orang-orang tertarik, ini bagi-bagi nih gitu kan, itu bisa dipakai gitu. Yang organiknya seperti tadi bilang, yang non teknisnya adalah endorsement bagi ke teman yang kira-kira banyak followersnya. Yang keduanya giveaway. Yang ketiga yang ultimate ya pasang ads gitu, sehingga orang-orang ini udah banyak nih gitu kan katalognya, kenapa nggak saya follow aja gitu karena udah di ads. Baik. Mungkin ada satu lagi pertanyaan terakhir, silakan sebelum kita sudahi untuk business sharing session ini. Dari peserta mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, ada yang ingin di-sharingkan. Tadi alhamdulillah sudah. Halo. Ya, halo, dengan siapa halo, ini? Tolong dipelanin. Ya, dengan Suci. Mau tanya satu lagi, Kang, boleh? Nah, kalau misalkan produknya baru, apakah postingan itu harus selalu konsisten dan harus selalu ada tiap hari? Sementara kan kita kontennya itu masih terbatas. Misalkan nih, jualannya itu produk hijab, baru cuma ada satu produk, cuma variasi warnanya aja yang banyak, kayak gitu. Nah, dan sebaiknya itu untuk produk baru, jualan yang baru mulai itu seberapa sering kita postingnya, gitu. Terima kasih. Akun sosmednya udah berapa followersnya, udah berapa lama? Sebenarnya dulu sempat jualan. Nah, setelah itu vakum beberapa tahun, sekarang mau mulai lagi. Jadi ini tuh kayak terhitung baru lagi, baru mulai lagi, baru mau mengeluarkan produk baru lagi gitu kan. Ya. Kalau untuk akun yang sempat vakum, ya mau tidak mau sih harus setiap hari. Soalnya untuk mengingatkan mereka ya, mungkin aja ada followers yang dia aktifnya di weekend, misalkan, saya baru bisa santai nih di akhir pekan gitu kan, sehingga baru bisa buka sosial media itu di akhir pekan. Ada beberapa yang dia bisa menyempatkan diri buka sosial media itu di jam kerja gitu kan. Nah, itu mesti ya mau tidak mau untuk menaikkan kembali trafficnya itu di setiap hari kayak gitu. Nah, supaya nggak berat effortnya atau upayanya di awal, kita berikan konten-konten yang minimum effort aja. Misalnya ya foto-foto aja cukup gitu kan. Foto di rumah, foto di belakang rumah gitu kan, di outdoor, foto studio gitu kan. Mungkin bisa kita pilih misalnya background yang polos kayak gini kan, tinggal pakai pencahayaan, tinggal difoto aja kayak gitu. Sehingga minimum effort, nggak perlu banyak edit-edit, nggak perlu banyak kita bikin konten. Nah, setelah itu udah minimum effort dilakukan, baru kita naik ke berikutnya gitu kan. Pokoknya step by step aja. Mohon maaf. Baru kita bikin konten, ternyata foto-foto nggak cukup memikat nih buat mereka, si audiensnya tuh belum panas gitu kan. Kita bikin yang kedua konten tips trik lah, misalkan cara misalnya variasi hijab, misalkan variasi mana, variasi B, variasi C gitu kan, kayak gitu dibuat kayak gitu. Terus yang ketiga setelah itu misalkan udah dibikin konten,
dianalisis lagi tuh, misalkan oh ternyata tetap nih foto nih yang lebih bagus dibandingkan tips trik gitu kan. Ya udah kita bikin foto, tingkatkan interaktivitasnya aja gitu kan. Jadi misalkan tadinya foto, oh sekarang bumerang lah, misalkan lagi cewek pasang hijab misalkan set gitu kan, yang menarik lah gitu kan. Atau ya udah aja video gitu kan, video singkat berapa belas detik gitu kan, yang lagi bergaya gitu doang lah kayak gitu. Sehingga dari minimum effort naik effortnya gitu kan, naik upayanya, naik juga interaktivitasnya. Jadi bukan hanya video foto aja dijadikan video. Video kurang, ads misalnya atau giveaway gitu kan. Itu aja sih sebenarnya tips triknya gitu kan. Naikkan effortnya, naikkan interaktivitasnya kayak gitu. Baik, jazakallah khair, Kang. Baik, terima kasih Bu Suci dan seluruh peserta lainnya yang alhamdulillah yang telah berpartisipasi atas kehadiran rekan-rekan semuanya di business sharing session ini. Dan insya Allah apa tadi yang disampaikan oleh Kang Riki dapat bermanfaat buat kita semuanya untuk lebih mengoptimalisasikan ya sarana kanak-kanak digital ini untuk sebagai proses pemasaran dari produk kita. Mungkin terakhir Kang Riki untuk key magic-nya atau kata magic-nya nih, silakan Kang Riki untuk kita semuanya. Ya, dimanapun jualannya tetap kita optimalkan seluruh kanal penjualan gitu ya, mau rekan-rekan punya toko, mau rekan-rekan sekarang punya di sosial media, pilih banyak kanal-kanal supaya kita bisa tahu audiensnya bisa berkumpul di mana kayak gitu. Jadi mencoba di sosial media itu penting karena bisa meningkatkan interaktivitas dan keterpilihan produk. Mudah-mudahan juga setelah ini bisa ada training lanjutan gitu ya, yang bisa membahas bagian-bagian misalnya dari desainnya, dari copywriting-nya, dari ads misalnya kayak gitu. Mungkin bisa difasilitasi di lain waktu. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu ini buat rekan-rekan. Terima kasih. Udah itu aja. Baik, terima kasih Kang Riki. Jadi kepada sahabat-sahabat peserta training pada pagi hari ini, jadi ya insya Allah ini baru, kalau kata Kang Riki tadi bilang, baru kulitnya doang, ya baru kulitnya saja. Jadi ya insya Allah kita akan ada kelas-kelas lanjutannya. Tetap nantikan, stay tune di seminar online kami di Sawal Learning Center. Ya insya Allah nanti terkait informasi-informasi selanjutnya terkait untuk seminar-seminar online lainnya dari Sawal Learning Center ini, insya Allah akan kami blast melalui WA kami kepada teman-teman semuanya ataupun nanti melalui email-email yang tadi sudah peserta pada daftarkan kepada kami. Ya, jadi insya Allah tetap nantikan, insya Allah akan ada seminar lanjutannya. Terima kasih Kang Riki yang telah hadir pada pagi hari ini. Jazakallahu khairan, sangat bermanfaat bagi kita semuanya, dan terima kasih buat semuanya bagi peserta seluruhnya yang telah hadir, yang telah interaksi tadi, sharing-sharing segala macam, yang mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan kami selalu sampaikan bahwa tetap menjaga protokoler kesehatan ya. Produktivitas tetap harus kita semangatkan, tapi protokol kesehatan juga tetap kita jaga sehingga kita dalam menjalankan aktivitas kita tetap dalam bingkai protokoler kesehatan. Sukses selalu buat teman-teman semuanya, dan insya Allah kami Sawal Learning Center akan menyampaikan informasi selanjutnya melalui tadi yang kami telah sampaikan, WhatsApp ataupun email bagi teman-teman semuanya. Kami di sini mohon maaf lahir batin apabila dalam perjumpaan tadi ya selama kurang lebih hampir sekitar 1,5 jam ya, kita mulai dari 9.30 sampai dengan pukul 11 ini. Ya, kami mohon maaf lahir batin dan kami mohon undur diri. Ya, semoga sukses selalu buat teman-teman dimanapun bisnis teman-teman berada. Sukses selalu. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, sebelum keluar kita foto bareng dulu jika ada teman-teman yang bisa mengaktifkan videonya.
biar kami capture wajah teman-teman ya. Mudah-mudahan sukses selalu untuk usahanya. Berbagai macam nih, ada frozen food, ada kurban. Mungkin materinya memang sangat kulit ya Kang ya, maksudnya. Mungkin insya Allah akan ada materi tambahan ya. Stay tune terus di Syawal Learning Center. Insya Allah akan kami infokan jika ada pelatihan-pelatihan selanjutnya. Baik, rekan-rekan yang boleh mengatakan videonya. Mungkin ada gaya tertentu, Kang? Kang Riki, silakan. Mungkin ada gaya tertentu buat kita foto, apa? Ada simbol atau apa misalnya kita buat foto ini menarik gitu? Nggak ada, silakan aja. Oke, dipandu berarti langsung dipandu sama host aja Kang Riki kalau gitu ya. Baik, teman-teman silakan memberikan senyum cerah terbaik hari ini. Insya Allah akhir pekan. Mudah-mudahan banyak yang follow IG-nya ya di akhir pekan. Silakan tersenyum yang terbaik untuk rekan-rekan yang di luar sana ya. 1, 2, 3. Baik, syukron semuanya. Sudah saya capture. Ya. Sudah Kang Bodo? Sudah insya Allah Pak. Sudah saya capture. Tar dulu, ternyata ada banyak ya. Page 2-nya belum. Page 2-nya, oke, page 2-nya. Oke, siap. Yang page 2 berarti. 1, 2, 3 senyum. Oke, siap. Baik, rekan-rekan semua, alhamdulillah kita di ujung acara nih. Walaupun sampai ngaret nih ya. Lebih memang kurang kalau terus ikut pelatihan ini. Semoga teman-teman juga cukup untuk materi hari ini. Tunggu informasi selanjutnya dari Syawal Learning Center untuk materi-materi lanjutan ya yang membahas tentang pembuatan konten ataupun optimasi IG selanjutnya. Dari kami undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Silakan mengisi form review jika teman-teman sempat, yang linknya akan kami kirimkan. Mungkin itu saja Pak Fadil untuk hari ini. Silakan teman-teman yang untuk live untuk bisa meninggalkan room Zoom ini. Afadol pada semuanya. Oke. Kami mohon diri teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Ya, syukron atas kehadiran teman-teman ya. Kang Riki juga hatur nuhun pisan dan menjadi pemateri. Sama-sama, makasih kesempatannya ini bisa dikasih panggung. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Riki. Oh, itu kayaknya satu ruangan ya itu. Enggak, beda. Ini di beda ruangan, tapi satu rumah. Baik, kami akhiri ya untuk Zoom-nya. Ya, salam semangat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.